Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pendengar RRI, berjumpa kembali dalam program Kiprah Indonesia dari Programa 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Ya, semoga kabar Anda semua sehat walafiat, dan alhamdulillah tim Kiprah Indonesia dapat mengunjungi Pondok Penyantunan Yatama Wal Masakin, tepatnya di Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Ya, baik, kami sudah mengetahui atau juga berkeliling bagaimana Pondok Penyantunan Yatama Wal Masakin ini dihuni oleh anak-anak yang memang dari berbagai daerah. Ya, kita langsung saja ngobrol dengan wali asrama, ada Bapak Rian. Assalamualaikum Bapak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Amin. Iya, nih izinkan kami Pak dari RRI Bogor ingin lebih dekat lagi mengetahui bagaimana keberadaan Pondok Penyantunan Yatama Wal Masakin ini. Ya, sebetulnya ini sudah berapa lama sih Pak berdirinya Pondok Penyantunan Yatama Wal Masakin ini? Kalau berdirinya nih sudah hampir 30 tahun ya berdirinya. Berawal dari beberapa anak-anak gitu ya. Kemudian juga pada perkembangannya mengasuh juga ya lansia ya. Tapi kebetulan saat ini lansianya tidak ada saat ini, masih kembali ke Yatama Wal Masakin pada saat ini. Ya, oke. Pak, nama dari Pondok Penyantunan Yatama Wal Masakin ini mungkin punya arti tersendiri Pak ini. Yatama itu dari bahasa Arab ya, artinya anak-anak yatim. Itu. Kalau masakin juga dari bahasa Arab artinya kaum duafa. Jadi Yatama Wal Masakin ini adalah menyantuni atau mendidik ya anak-anak yatim dan duafa. Gitu. Jadi Yatama Wal Masakin cuma dibikin satu kata, jadi Pondok Penyantunan Yatama Sakin namanya. Gitu. Dibikin satu kata diistilahkan dengan Yatama Sakin. Gitu. Jadi asal katanya Yatama Wal Masakin, anak-anak yatim dan duafa gitu. Dan sekarang ini lebih fokusnya ke anak-anak yatim ya Pak ya. Yatim atau duafa sama saja sih. Yatim atau duafa sama saja karena dua-duanya juga perlu dibantu ya, masa depannya perlu dijamin, dicerahkan gitu. Jadi ada anak-anak yatim dan duafa. Jadi itu saja sih pada saat ini. Ini mereka ini dari mana saja Pak? Anak-anak yang tinggal di Pondok Penyantunan Yatama Wal Masakin ini. Untuk saat ini yang ada dari sekitar Bogor juga, kemudian dari Sukabumi, dari Lampung, dari NTT ya, dari Banyumas Jawa Tengah, dari Jakarta juga ada, dari Garut kemarin baru keluar ya saat itu sih. Yang paling jauh barangkali dari NTT ya. Dari NTT, dari NTB juga ada, NTB, kemudian dari NTT. NTT saat ini ada 3 orang dari NTT. Ya, itu paling jauh. Ya, Pak, mungkin ada persyaratan untuk tinggal di Pondok Penyantunan Yatama Wal Masakin ini Pak. Kok tadi ada yang jauh juga gitu Pak. Sementara ini dari Bogor. Ya, itu kenapa Pak? Sebenarnya sih kalau syarat yang paling mendasar sih memang anaknya layak dibantu. Ya, layak dibantu dan punya harapan untuk maju ya. Oleh karena itu maka selain dari mereka harus mengisi formulir yang kami sediakan juga, kalau yang masih terjangkau kami survei dulu ke rumahnya.
Gitu, apa benar-benar layak dibantu atau tidak gitu anaknya. Yang syarat yang paling utama gitu itu. Kemudian yang kedua ya di sini masih laki-laki. Jadi itu syarat juga ya, laki-laki, karena perempuan belum bisa terima karena tempatnya belum memungkinkan untuk dicampur dengan yang perempuan. Seperti itu. Jadi khususan ya Pak ya sekarang ya. Ya, terus untuk anak laki-laki itu. Ya, Dan paling kecil paling ini anak SMP. Oh iya, SMP hingga ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi, iya. Ya. Jadi berapa jumlahnya nih Pak sekarang ini? Saat ini ada 22. Ya. Ada 22 sesuai dengan kapasitas kamar yang kami punya. Jadi memang di sini tidak pernah lebih dari itu. Oh, iya. Ya, karena kamarnya kita hanya ada 15 kamar yang paling cukup untuk mereka. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian pendidikan atau pembelajarannya seperti apa saja Pak di sini yang disampaikan kepada mereka ini? Kalau pembelajaran sih sekolah mereka di luar. Tapi yang bertanggung jawab dari Pondok Penyantunan ini. Betul, mereka sekolah di luar, jadi kita sekolahkan di luar. Di sekitar ini ada yang di SMP Negeri 1 Taman Sari, ada yang di SMA 1 Taman Sari, ada yang di SMP 1 Ciomas, ada yang beberapa sekolah swasta di sekitar sini, seperti itu. Dan yang kuliah ini kami fokuskan untuk bikin program bersama Sekolah Alam, namanya Soul Academy. Jadi Soul Academy ini bersama Sekolah Alam di Sekolah Alam Bogor ya, Tanah Baru. Seperti itu. Yang kuliah. Ya, yang kuliah. Kalau yang SMP di sekitar sini aja, SMP SMA yang sekitar sini aja. Nggak jauh-jauh ya Pak ya? Nggak jauh-jauh. Oke, ini kalau kegiatan misalkan di luar jam sekolah nih Pak ya, ini apa sajanya yang disampaikan dari Pondok Penyantunan Yatama Wal Masakin ini? Mereka itu kalau di luar jam sekolah, artinya ya mereka kan berangkat dan pulang dari sini ya, berangkat dari sini pulang ke sini. Jadi ini adalah rumahnya mereka. Kalau selain dari belajar sekolah ya mereka belajar di sini, semi pesantren lah di sini belajarnya. Ada yang menghafal Quran, ada yang kita juga secara mendasar kita berikan pengetahuan agama yang pokok ya, yang bisa untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ada akidah, ada akhlak, ada fikih ya, kemudian Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Seperti itu ketika mereka di luar jam sekolah, seperti itu. Terus ada nggak Pak mungkin kreativitas mereka yang sehingga juga ini bisa dikenal oleh masyarakat ketika tinggal di Pondok Penyantunan ini Pak? Mereka itu terutama yang kuliah ya, yang kuliah ini sebenarnya itu lebih kepada sosiopreneur ya, terjun langsung bersama masyarakat. Jadi anak-anak yang di Soul Academy, jadi Soul itu adalah sosiopreneur ya. Jadi mereka memang sehari-harinya terjun di masyarakat. Mereka membantu korban bencana ya. Jadi setiap mereka bencana ya kita kirim orang ke sana. Ya, jadi mereka lah yang berpraktek di lapangan gitu kan. Kami menyebutnya santrinya itu adalah santri lokomotif desa. Ya, santri lokomotif desa. Diharapkan mereka itu lulus dari Soul Academy itu, mereka itu bisa kembali kepada kampungnya dan mereka bisa bermanfaat di daerahnya itu. Jadi ini adalah program baru di kami yang berlatar belakang bahwa banyak sekali para anak muda yang mereka datang ke kota, belajar di kota, sukses di kota, nggak mau balik ke kampung. Nah, di Soul Academy ini mereka diluluskan di sini, kemudian mereka didorong untuk bisa bermanfaat di kampungnya masing-masing. Ya, ini sudah dipraktekkan oleh pendidikan di Soul ini Pak? Ya, sudah dipraktikkan oleh mereka pulang kampung. Dan untuk lulusan saat ini beberapa minggu ke depan kita akan wisuda anak-anak angkatan pertama, dan sekarang sudah ada angkatan
yang kedua. Dan kemarin anak-anak termasuk di Gunung Mereka ada di sana ya, Pak? Mereka ada di sana, masih sampai sekarang masih di sana, masih ada di sana. Iya. Udah 3 minggu ini mereka bergantian ke sana. Kemudian juga banjir, ya banjir di Garut dan bencana alam mereka selalu siap, ya kayak gitu. Jadi kita kirim mereka ke sana. Iya, jadi uji mental sudah sudah diajarkan ya Pak ya? Ya, memang mereka diharapkan memang bisa langsung berpraktek ya. Nah, kita bimbingnya di lapangan, nggak di tempat di meja belajar lah kira-kira. Meja belajar ya cukup beberapa jam saja, setelah itu mereka harus praktek di lapangan. Iya, itu akan lebih menyenangkan ya Pak ya, ya. Hidup bermasyarakat seperti itu ya. Seperti itu. Oke, jadi anak-anak yang ada di Pondok Penyantunan Yatama Uwal Masakin ini kemudian setelah lulus dari SLTA langsung bergabung di sekolah alam di sana ya Pak ya, di Bogor. Ya, luar biasa. Ya, seperti itu kegiatannya, luar biasa Pak. Pak, Bapak kan sebagai walinya, sebagai wali asrama dan juga wali dari ayah mereka ya Pak ya. Ini bagaimana Bapak dekat dengan mereka dari berbagai karakter, kemudian dari berbagai daerah, itu bagaimana Pak? Pasti ada yang unik-unik ya Pak ya? Iya, karena kita ini sebagai orang tua memang selamanya belajar barangkali gitu ya. Apalagi kita memahami sendiri bahwa anak laki-laki ini mungkin sedikit berbeda ya dengan anak-anak ini, kebanyakan dari daerah ya, kebanyakan juga anak-anak duafa yang tentunya mereka punya permasalahan sendiri-sendiri di rumahnya itu. Nah, kadang kan masalah ekonomi yang membuat mereka ini terhambat untuk pendidikannya, itu juga membuat masalah yang rumit dalam kehidupannya gitu. Jadi masalahnya tidak hanya masalah ekonomi, ujung-ujungnya secara psikologis mereka akhirnya punya masalah juga. Dan ketika datang ke sini ya mereka harus mandiri di sini, sehingga di sini masak dia harus sendiri, nyuci dia harus sendiri ya kan, tidur harus sendiri, tapi semuanya itu kita fasilitasi, kita sediakan fasilitasnya bagi mereka gitu. Jadi di sini adalah kawah candra di mukanya gitu mereka, dan memang tidak semua anak gitu bisa lulus dengan baik gitu loh, terutama bukan lulus nilai ya, tapi lulus dari segi kehidupannya, kemandiriannya sehari-hari. Barangkali kebanyakan anak-anak yang pulang itu bukan nggak bagus nilainya. Itu. Ada yang dipulangkan juga ya Pak? Kalau dipulangkan sih jarang ya. Kalau pulang karena nggak tahan mungkin ada lah ya. Kalau dipulangkan barangkali kalau nggak bandel-bandel amat mah ya enggak lah. Tapi pernah juga sih memulangkan gitu, kalau memang sudah keterlaluan ya diserahkan kembali kepada orang tuanya itu. Tapi jarang sekali terjadi itu ya. Tapi kalau anak yang memang nggak bisa mandiri gitu, mungkin tadinya tinggal nyuruh saja sama keluarganya, mau nyuci mau apa kan, kira-kira seperti itu, dan di sini harus sendiri nyucinya ya. Kadang ada juga memang mereka yang kabur itu dalam arti ya mereka nggak selesai ya, sampai programnya selesai. Ada juga beberapa anak yang seperti itu. Kebanyakan dari mana Pak? Dari luar apa masih dari Bogor? Kebanyakan sih dari yang deket ya. Kalau yang ini yang nggak lulus itu gitu. Artinya yang paling sekitar daerah Bogor lah ya. Daerah Bogor. Kalau dari luar sih mungkin mikir dua kali mungkin lah ya. Gitu ya Pak. Iya bisa juga. Kalau dari luar itu mungkin lebih tahan lah ya kalau mereka itu. Ya, kalau yang deket itu mungkin merasa dekat lah ya gitu, nggak susah pulang gitu, mungkin seperti itu. Ya ada juga yang kadang dia belum selesai programnya udah pulang gitu kan, kelas 3 SMP pulang kan, itu sayang sebenarnya gitu. Tapi ya kembali lagi kepada mereka juga, kita juga nggak maksa-maksa ya. Padahal kalau dibilang itu udah di sini tuh punten udah gratis ya Pak ya, tinggal kemauan, tinggal menuntut ilmu, seperti itu ya Pak ya. Betul. Tapi Bapak nggak galak kan?
Kalau kelihatan sih kayaknya Bapak itu baik sebagai pelindung kayaknya di sini ya. Bahkan ada yang bilang saya terlalu baik katanya sama anak-anak. Nah, gitu ya Pak ya. Ya itu mungkin anaknya memang hidup biasa serba ada yang membantu ya Pak ya. Pak, ini banyak ya anak-anak yang sudah lulus dari sini ya Pak ya. Ini suka bertukar pikiran, suka ada informasi-informasi kedekatan Bapak ini dengan mereka yang sudah lulus ini sejauh mana Pak? Ya, alhamdulillah anak-anak yang sudah lulus dari sini mereka membentuk satu satu komunitas ya, alumni Yata Masakin ya, alumni Yamas lah, apalah namanya mereka itu gitu ya. Yang jelas ada mereka dan selalu berkomunikasi, bahkan kita ada pertemuan rutin yang melibatkan kita juga dari mereka itu. Bahkan mereka berbalik Pak untuk saling membantu seperti Ya, itu. ya, Amin, ada ya juga Allah. kan. Mereka ada grupnya gitu, kemudian mereka juga masih melibatkan kita untuk membina mereka. Ada pengajiannya gitu kan, mereka ada seminggu sekali. Kadang ya via Zoom kan, pada saat ini ya. Seperti itu ada, dan masih terus berkomunikasi mereka insya Allah. Amin. Ya, ya. Oke Pak, ini mungkin ada pesan sebagai Bapak atau ya sebagai walinya ya Bapak anak-anak di sini. Kemudian juga Bapak ada pesan-pesan untuk masyarakat bahwa anak-anak ini memang perlu pembinaan. Itu bagaimana pesan Bapak kepada masyarakat? Ya, untuk anak-anak di manapun ya di seluruh Indonesia ya, dimanapun kalian berada, pada saat ini tidak ada satu hal yang membuat kita tidak berhasil. Banyak jalan untuk kita berhasil gitu loh. Dan salah satu jalannya adalah kita terus belajar, dan belajar itu bukan berarti kita harus selalu di depan kitab dan di depan meja belajar. Belajar itu adalah kita mempersiapkan diri untuk menjadi masyarakat seutuhnya, sehingga ketika kita nanti menjadi masyarakat, kita itu memberi manfaat bagi orang lain, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Itu paling penting. Dan kita betul-betul memberi manfaat gitu, cukup ilmu buat bekal kehidupan kita. Jadi jangan ada kata, oh saya orang miskin, oh saya orang tidak mampu, oh saya orang yang bla 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 gitu kan. Jadi jangan pernah berkata tidak untuk sebuah pendidikan. Jadi selalulah cari alasan untuk iya gitu. Jangan mencari alasan untuk tidak. Sehingga kita di ke depan ini tidak tergilas oleh arus yang memang semakin deras pada saat ini, dan itu ditentukan oleh kita bukan oleh orang lain. Kemudian untuk orang tua dimanapun berada, untuk para pendidik juga ya. Ya, pada saat ini, pada saat dunia yang teranja-anja seperti ini, memang kita butuh kesabaran yang ekstra ya. Apalagi barangkali pada saat ini kadang-kadang anak-anak ini belajar banyaknya PJJ gitu ya, kadang-kadang membuat kita mungkin lebih ekstra lagi gitu kan, lebih pusing lagi. Tapi itulah seninya hidup sebagai orang tua gitu ya. Jadi terus saja jalankan itu dan dorong anak-anak untuk terus maju, dan jangan pernah mencetak anak-anak seperti kita, karena mereka hidup itu bukan pada zaman kita, mereka hidup pada zaman yang lebih dari kita gitu. Jadi jangan menduplikasi kehidupan mereka seperti yang kita inginkan. Jadi dunia ini berbeda, dunia mereka itu bukan dunia kita. Jadi sukseskan anak-anak dengan berbagai kemampuan yang ada. Insya Allah kita semua ini menjadi siap ya menyongsong kehidupan anak-anak kita pada generasi yang lebih baik lagi. Terutama ini kan sekarang ini bekal iman ya harus diperkuat. Kemudian jangan lupa ilmu dan amal juga mesti diperkuat ya, supaya kita tidak terlindas oleh penetrasi budaya dan lain sebagainya. Oke.
Ya, baik, terima kasih Bapak Rian selaku Wali Asrama Pondok Penyantunan Yatama Wal Masakin. Luar biasa. Itu statement yang terakhir menggugah pemikiran kita bahwa hidup ini jangan berkecil hati ya Pak ya. Hidup ini harus terus kita berjuang biar kita ini menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat. Seperti itu Pak Rian. Ya, kebersamaan kita dibatasi waktu. Izinkan saya akan ngobrol-ngobrol dengan murid Bapak ya, yang mudah-mudahan juga akan memberikan suatu wawasan yang banyak manfaat untuk mereka-mereka yang memang jauh dari orang tua. Ya, setelah tadi ngobrol dengan Bapak Rian selaku Wali Asrama Pondok Penyantunan Yatama Wal Masakin, dan kita juga pengen tahu ini bagaimana para murid yang tinggal di Pondok Penyantunan Yatama Wal Masakin ini. Dan kami, tim Kiprah Indonesia, sudah bersama salah seorang murid dari Pondok Penyantunan ini, ada Yusuf atau Ucup. Adik ini asal dari mana? Kebetulan asal dari Banyumas, tepatnya Kota Purwokerto, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, memang jauh dari orang tua. Kemudian juga bagaimana kamu ini bisa mandiri di sini? Ya, tentunya ada senang ada sedihnya juga ya. Senangnya di sini bisa menambah menambah jaringan silaturahim sama banyak teman-teman di sini, bisa ketemu sama berbagai berbagai daerah ya, jauh-jauh pula, jadi bisa menambah wawasan tentang daerah teman-teman, ada apa aja di daerahnya gitu. Terus menggali, sambil menggali ilmu juga, menggali wawasan lebih luas lagi. Oke, sekarang ini ada sudah kelas berapa ini? Sudah, alhamdulillah sudah kelas 3 SMA. 3 SMA. Jadi ilmu secara akademik juga didapat tinggal di pondok ini ya, di yayasan ini. Ya, kemudian juga ilmu untuk bekal nanti juga dapat. Alhamdulillah. Oke, jadi ahlinya apa ini? Sekarang ini ada punya potensi apa sih memang tinggal di pondok ini? Kalau ilmu yang tadi di akademik, kemudian ilmu jadi agam, akhlak dan lain sebagainya juga dapat kan di sini ya? Ini kalau bidang lain mungkin di bidang seni, kreativitas. Kalau bidang seni, alhamdulillah saya tekun di alat musik Islami seperti hatroh dan marawis juga. Oh iya. Jadi punya ada timnya dong di sini. Iya, ada. Oke, sekarang nih kamu kan jauh dengan orang tua, di sini harus mandiri. Bagaimana mempertahankan mental kemandirian kamu di sini? Tinggal di jauh dari orang tua. Buat tinggal jauh sama orang tua, kita emang harus kan di pondok juga harus diajarkan disiplin dan mandiri ya, terutama mandiri. Kita harus bisa mengolah keuangan kita. Misalnya kalau kita dikirimin, gimana caranya biar irit-irit gitu. Kan nggak tiap hari dapat uang, nggak tiap hari, nggak setiap dikirimin juga banyak. Nah itu, jadi harus bisa mandiri, harus bisa mengelola keuangan dengan baik, bisa mengurus diri sendiri juga, mengurus segala yang yang kita punya, misalnya nyuci baju dan lain-lain. Kamu ada pesan nggak buat teman-teman ketika kita ini berjauhan dengan orang tua, harus hidup mandiri, tinggal di pondok gitu ya? Ini bagaimana kamu memberikan sebuah motivasi untuk teman-temannya? Pesannya buat teman-teman yang lagi jauh dari orang tua, entah itu merantau, kerja atau menempuh panti, kita harus bisa mandiri, jaga diri baik-baik sebisa mungkin. Harus bisa mengatur diri kita sendiri gitu. Bukan berarti jauh dengan orang tua, jauh dengan keluarga, bukan berarti kita bebas hidup, tapi juga kita harus bisa menjaga diri kita buat kehidupan nanti di depannya. Oke, itu ya pesannya dari seorang Aceng ya, dari Banyumas. Semoga apa yang memang ini menginginkan untuk teman-temannya. Oke, terima kasih nih udah bersama RRI di program Kiprah Indonesia saat ini. Semoga apa yang sudah disampaikan ini akan menjadi bekal hidup di kemudian hari, bermanfaat bagi orang banyak. Makasih banget ya semuanya. Terima kasih Pak Rian. Sama-sama. Sukses, sabar. Amin. Bapak yang luar biasa ini membina generasi yang mereka jauh dari orang tua, dan sekarang ini menjadi bapak dari anak-anak yang memang jauh dari kehidupan mereka yang sesungguhnya ingin mungkin seperti apa yang memang mereka inginkan, seperti itu Pak. Pak Rian, hatur nuhun. Sama-sama. Iya, kita jumpa lagi di lain kesempatan.
Kiprah Indonesia kami akhiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kami pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.